Saat ini Indonesia ya kondisinya sangat tergantung dengan pajak. Tetapi untuk mengetahui perhitungan yang benar sebenarnya Tepat. seperti apa itu Iya. kan udah tepat belum nih? Iya, Jangan-jangan ini datanya diambil dari data X gitu ya. Iya. Data yang menurut wajib pajak loh harusnya nggak gini perhitungannya gitu. Itu juga harus kita pahami. Oleh karena itu ya mau tidak mau di Kortes ini kita akan banyak belajar. Konsep-konsep seperti ini memang harus terus disosialisasikan ke masyarakat. Dengan apa sih Pak yang penting untuk dimiliki seorang mahasiswa seperti saya ini agar memiliki kompetensi lebih di bidang pajak untuk berkarir nanti saat kita sudah lulus di perusahaan maupun di sektor pemerintahan? Halo Sobat DEB, selamat datang di podcast Alumni Insight. Ruang berbagi perjalanan nyata dan pelajaran berharga dari para alumni Departemen Ekonomi dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Di podcast ini kita akan belajar secara langsung dari para alumni Departemen Ekonomi dan Bisnis tentang perjalanan karir dan juga dunia profesional. Di podcast perdana kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan para pekerja, yaitu proses pelaporan penghasilan orang pribadi melalui sistem Kortex. Bersama saya, Anissa Aulia, dan narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Hersona Bangun, SHSEAK, BKP-CA-MAK, CLA ASEAN CPA, CP CLA, CCCLA, dan CP-SLMH. Nah, beliau merupakan alumni DEB ya Pak, yang tergabung dalam Kadegama atau Keluarga Alumni Diploma Ekonomi Gadjah Mada. Nah, Bapak Hersona ini merupakan seseorang konsultan pajak dan juga trainer pajak yang sangat memiliki wawasan luar biasa di bidang pajak. Oleh karena itu Pak, hari ini Bapak Hersona akan berbincang mengenai dengan perjalanan karir beliau dan juga terkait dengan pelaporan pajak profesional. Sebelumnya selamat siang Bapak, terima kasih sudah bergabung di podcast ini. Sama-sama. Nah, mungkin Bapak boleh diperkenalkan diri kepada teman-teman penonton podcast ini dan juga dijelaskan Bapak terkait dengan latar belakang Bapak dulu di DEB itu prodi apa dan tahun berapa angkatannya. Iya, baik. Makasih Mbak. Perkenalkan, nama saya Hersona Bangun. Saya dulu di DEB ini prodinya adalah keuangan. Ya, keuangan angkatan 2002. Angkatan 2002. Ya. Di waktu itu belum seperti sekarang ya jurusannya, jadi mungkin masih ada keuangan. Saya ingat saya ada akuntansi, kemudian ada pemasaran. Ya. Satu lagi itu ekonomi ya Pak, bukan pembangunan gitu? ekonomi. Pembangunan ekonomi. Nah, kalau untuk sekarang sudah berbeda ya Pak. Sekarang udah lain ya. Iya, ada 4 prodi. Mungkin saya sedikit jelaskan ya Pak. Ada akuntansi sektor publik, lalu ada prodi perbankan, pembangunan ekonomi kewilayahan, dan juga manajemen penilaian properti Bapak. Seperti itu. Jadi Bapak dulu jurusan keuangan. Ya, ekonomi keuangan. Baik, mungkin Bapak saya ingin bertanya, selama Bapak berkuliah dulu di DEB, apa sih Pak aktivitas atau kegiatan yang paling berpengaruh terhadap minat Bapak sekarang? Ya, kalau dulu memang aktivitas saya pada saat perkuliahan ya seperti biasa pada umumnya, pada umumnya kita kuliah, kemudian di sela-sela kuliah biasa ada diskusi gitu ya. Kemudian kadang-kadang teman-teman masih sering kumpul tuh di parkiran depan itu ya. Dulu ada parkiran sana, sering kumpul untuk diskusi-diskusi ringan lah ya. Nah, selain itu juga kami mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan di UKM, terutama di UKM Pusat. Kebetulan waktu itu saya mengikuti kegiatan karate kala hitam, karate kala hitam. Ya, pernah juga jadi pelatih karate di gelanggang UGM waktu itu. Luar biasa Bapak. Ya. Dan tentu saja di sela-sela itu memang banyak aktivitas yang sifatnya mungkin pelatihan, seminar itu yang kita ikuti itu saja. Jadi dulu Bapak suka mengikuti pelatihan, seminar, dan juga untuk UKM Bapak aktif di karate. Di karate, Pak. saya di karate. Baik, luar biasa. Nah, mungkin Bapak jika kita bisa mundur ke saat-saat ketika Bapak baru lulus dari Departemen Ekonomi dan Bisnis, bagaimana langkah awal Bapak dalam menentukan karir Pak? Apakah saat itu Bapak sudah punya rencana yang jelas atau masih di tahap eksplorasi? Ya, selesai kuliah memang saya dulu punya cita-cita untuk tidak bekerja gitu ya. Jadi harapan saya ketika selesai kuliah itu ya bisa menjadi seorang pengusaha begitu. Ternyata perjalanan waktu menjadi pengusaha itu
bukan sesuatu yang mudah ternyata ya. Akhirnya sempat waktu itu kami membuka usaha percetakan gitu ya. Kemudian melakukan aktivitas-aktivitas di sana ya, artinya tidak langsung waktu itu kami bekerja gitu. Nah, setelah beberapa tahun kemudian kita mengikuti beberapa tes waktu itu, tetapi ada satu tes yang waktu itu terima waktu di PT Indomarko Prismatama ya. Nah, kemudian karena penempatannya waktu itu di Semarang, jadi kita tidak mengikuti itu, tidak mau ikutlah dalam pekerjaan yang disiapkan waktu itu. Nah, setelah itu baru beberapa saat kemudian ada tawaran dari teman-teman Real Mataram FC. Waktu itu ada semacam klub sepak bola lah ya, yang waktu itu terkait dengan Liga Primer Indonesia. Karena saya punya basic hukum, karena waktu kuliah kan saya itu paginya di ekonomi, di keuangan, sorenya saya kuliah di hukum. Jadi luar biasa. double dulu. Iya. Paginya di keuangan, sorenya di Fakultas Hukum Universitas Jana Badra. Nah, kita manfaatkan waktu itu karena kontraknya sekitar setahun, dan selesai dari kontrak itu baru kemudian berpikir kira-kira mau apa lagi nih gitu ya karirnya. Akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan brevet pajak, dan selanjutnya dari situ mulai terus belajar, kemudian bekerja di salah satu kantor konsultan, kemudian jadi owner di sana. Setelah itu baru kemudian membuat kantor sendiri gitu. Oke, baik Bapak. Untuk tahunnya itu kapan Bapak mulai bekerja sebagai konsultan dan juga trainer pajak Bapak? Sejak 2011 ya, itu sudah mulai persiapan ke sana. Jadi memang cukup waktu yang lama itu kita mencari mencari ritme dan mencari pola yang paling tepat untuk karir gitu ya. Akhirnya saya kita putuskan untuk kemudian ini adalah jalan. Dan waktu itu saya masih ingat salah satu waktu ya yang ada pada saat itu, kami sempat juga menjadi instruktur di Diploma Ekonomi UGM ini. Jadi sempat jadi instruktur audit waktu itu. Nah, kemudian sambil berjalan dan kemudian ya mengikuti berbagai ujian-ujian sertifikasi, ya sertifikasi konsultan pajak, sertifikasi karena saya berlatar belakang hukum, waktu itu juga mengikuti sertifikasi yang terkait dengan legal auditor, kemudian mengikuti sertifikasi yang terkait dengan pengadaan, dan seterusnya hingga pelan-pelan secara tahap demi tahap sesuai dengan kebutuhan profesi sebenarnya kemudian menjadi seorang konsultan dan juga lawyer serta akuntan sampai saat ini gitu. Wah, luar biasa Bapak. Yeah. Berarti dari 2011 hingga saat ini ya Pak. Betul, 2026 luar biasa. Nah, kan Bapak sebagai seorang konsultan dan juga trainer tentunya sudah sangat punya pengalaman yang luar biasa ya Pak di bidang perpajakan, terutama terkait dengan pelaporan pajak orang pribadi. Nah, sesuai dengan tema podcast pada hari ini Bapak, saya mewakili teman-teman mahasiswa, kan sebentar lagi kami akan lulus dan bekerja ya Bapak. Tentunya tidak akan luput dari kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, kita ingin belajar kepada Bapak Hersona terkait dengan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi. Nah, mungkin boleh Bapak dibantu untuk menjelaskan kepada teman-teman sebenarnya apa sih itu Pak pelaporan pajak orang pribadi dan siapa saja yang wajib untuk melaporkannya? Ya, kalau kita bicara PP orang pribadi itu memang PPh yang dikenakan terhadap subjek pajak ya atas penghasilan yang diterima dalam 1 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, ketika rekan-rekan Bapak Ibu sekalian menerima penghasilan, maka kita yang sudah menjadi subjek pajak ya itu wajib untuk melaporkan semua penghasilan yang kita terima ya. Baik itu yang bersumber dari usaha, baik yang bersumber dari pekerjaan bebas, baik yang bersumber dari pekerjaan, barang modal, dan lainnya. Pada prinsipnya, di dalam PP orang pribadi mencakup seluruh penghasilan yang diterima dari 1 tahun. Misalnya nih, saya seorang konsultan pajak, maka saya harus melaporkan penghasilan dari konsultan pajak. Mungkin saya juga mengajar di beberapa kampus ya seperti di UI, di UGM begitu ya, maka saya harus melaporkan semua penghasilan itu. Nah, sehingga
dalam konteks perpajakan, ya, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia atau luar Indonesia, untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan itu harus dilaporkan dalam SPT gitu. Oh, Jadi kalau baik. misalnya Mbak apa namanya? Mbak Aul. Mbak Aul Iya. ya, Mbak Aul sudah bekerja gitu ya, berarti nanti akan terima penghasilan dari pekerjaannya, Pekerjaan. sehingga setiap tahun Mbak Aul harus melaporkan Pajak. pajaknya gitu. Oke, baik. Nah, Pak, mengapa sih Pak pelaporan pajak ini penting untuk karyawan ataupun pekerja? Ya, karena memang dalam undang-undang kita itu sudah mengatur ya terkait dengan kewajiban seseorang untuk ber-NPWP ketika memenuhi syarat subjektif dan objektif. Jadi kalau misalnya syarat subjektifnya adalah orang pribadi begitu, kemudian punya objek, apa objeknya itu penghasilan, maka undang-undang kita mengatakan ketika memenuhi syarat subjektif dan objektif maka kita wajib untuk ber-NPWP. Nah, tentu saja konsekuensi ber-NPWP ini adalah bagaimana kita kemudian bisa melaporkan kewajiban perpajakan kita gitu iya. kepada negara. Untuk apa? Ya saat ini Indonesia ya kondisinya sangat tergantung dengan pajak. Iya, betul Ya, Bapak. semua hampir 70 ya persen lebih itu dibiayai oleh pajak. Sehingga mau tidak mau negara karena dia tergantung dengan pajak, maka subjek pajak ini menjadi penting terutama orang pribadi karena kontribusinya kepada negara itu nanti akan berdampak kepada bagaimana kemudian negara membelanjakan hasil pajak itu untuk kepentingan-kepentingan umum begitu. Iya, betul. Jadi memang kita harus membayar pajak karena memang itu sudah diatur oleh negara. Betul. Dan hasilnya itu juga kembali untuk kepentingan umum ya, Betul, Bapak. betul. Baik. Nah, saat ini kan untuk pelaporan pajak sendiri itu kan sudah terdigitalisasi ya, Pak, Ya. menggunakan sistem Cortex. Nah, sebenarnya apa sih, Pak, itu sistem Cortex dan fungsinya itu untuk apa? Dan dari Bapak Hersona sendiri itu bagaimana menghadapi Cortex ini, Bapak? Ya, kalau kaitannya dengan Cortex ini suatu sistem yang disiapkan oleh DJP memang, ya. Sebelumnya ada DJP online gitu ya, kemudian sekarang berganti dengan Cortex. Nah, Cortex ini dipersiapkan untuk sebenarnya memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Selain itu, dengan adanya Cortex ini juga seluruh kewajiban perpajakan baik itu karyawan, baik itu pengusaha dan badan ya, orang pribadi mau badan, semuanya itu sekarang terintegrated dalam Cortex. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara Cortex ini tentu saja karena dia sistemnya sudah terintegrasi, maka begitu lawan transaksi menerbitkan bukti potong misalnya begitu terkait dengan pemotongan gaji kah atau pemotongan jasa dan lain-lain, maka itu sudah langsung bisa tampak atau terlihat dalam sistem Cortex pribadi kita. Nah, sehingga dengan adanya sistem Cortex ini Bapak Ibu sekalian tidak usah sulit-sulit lagi untuk mendapatkan misalnya informasi terkait dengan bukti potong. Itu bisa ada di sana. Kemudian juga dengan Cortex ini saya pikir ada hal yang paling penting dalam Cortex itu, salah satunya adalah bagaimana kemudian informasi terkait dengan kewajiban perpajakan orang pribadi ini bisa similar dengan mereka yang berada di otoritas, artinya di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kalau dulu misalnya kita agak kesulitan mendapatkan bukti potong gitu ya, kita harus minta ke sana kemari, sekarang sudah tersedia dalam sistem Cortex kita, bahkan bisa kita unduh, bisa kita lihat apa saja yang pendapatan yang kita terima dari pihak lain begitu, sehingga ini lebih memudahkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak. Selain itu juga di sistem Cortex ini banyak hal yang kemudian memudahkan wajib pajak, termasuk juga untuk pengajuan memberikan layanan administrasi perpajakan misalnya. Layanan untuk mengajukan norma penghitungan penghasilan neto, kemudian layanan untuk menonaktifkan NPWP, layanan untuk mengubah data, itu semua difasilitasi Cortex. Sehingga kalau Mbak Aul lihat di kondisi saat ini di kantor pelayanan pajak ya, sudah agak relatif lebih sepi begitu. Walaupun sekarang karena ini ada masa-masa transisi, tentu saja banyak hal yang harus dipelajari oleh WP juga pada akhirnya. Kita semua sama-sama belajar, dari teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak juga lagi belajar semua ini. Betul, ya, karena sistemnya yang sedemikian rupa, banyak perubahan, banyak hal yang kemudian harus kita
pelajari gitu. Iya, di masa transisinya nggih Bapak. Betul. Jadi bisa saya simpulkan bahwa memang sistem Cortex ini sangat membantu wajib pajak. Ya. Baik Betul, Bapak. Tapi Bapak dalam praktiknya, adakah kendala yang paling sering dialami orang pribadi saat melaporkan pajaknya? Ya, tentu saja pasti ada ya. Kalau kita bicara Cortex ini kan bicara sistem. Kadang-kadang sistem itu tidak memahami, ya, tidak paham apa yang sebenarnya terjadi di wajib pajak ini sebenarnya, gitu ya. Contoh misalnya, saya melihat di beberapa bukti potong yang saya terima begitu, itu sebenarnya penghasilan itu tidak tepat dikatakan sumber penghasilan dari pekerjaan, gitu ya. Tetapi lebih tepat dia sebagai penghasilan dari pekerjaan bebas. Tapi ternyata di sistemnya itu masuknya di pekerjaan, gitu. Iya. Kategorinya salah, ya, Nah, Pak. kemudian juga terkait dengan harta. Harta sekarang yang diminta datanya oleh sistem itu, ya itu sangat rigid ya. Tidak hanya kaitannya dengan bentuk hartanya, tetapi juga informasi-informasi terkait dengan harta. Misalnya kalau harta tidak bergerak gitu ya, katakanlah tanah. Di sana dia minta informasi terkait dengan rumah luas, kemudian minta informasi terkait dengan harga, bahkan ada juga harga saat ini. Ya, tidak hanya harga perolehan. Kalau basicnya SPT itu kan sebenarnya harga perolehan, ya. Tetapi kemudian dengan adanya Cortex, ini tidak hanya harga perolehan, tapi harga saat ini juga diminta. Yang dimana harga saat ini untuk masing-masing harta itu punya aturan yang berbeda. Kemudian juga terkait dengan perbankan. Di Cortex ini juga kita ketika mempunyai tabungan di beberapa bank misalnya begitu, maka sudah ada yang termigrasi. Artinya sudah masuk di data perbankan kita. Dan tentu saja kita harus cek gitu ya, benar nggak ini adalah tidaknya gitu. Nah, kemudian juga bagaimana perhitungan. Sebenarnya perhitungan juga sudah dimudahkan oleh Cortex karena Cortex sudah menghitung sendiri. Langsung, ya, Pak. Ya. Tetapi untuk mengetahui perhitungan yang benar sebenarnya seperti apa itu kan udah tepat belum nih? Jangan-jangan ini datanya diambil dari data X gitu ya. Data yang menurut wajib pajak loh harusnya nggak gini perhitungannya gitu. Itu juga harus kita pahami. Oleh karena itu ya mau tidak mau di Cortex ini kita akan banyak belajar. Tetapi pada prinsipnya yang paling pokok adalah wajib pajak itu harus memahami terkait dengan bagaimana cara berhitung pajak gitu ya, bagaimana menentukan misalnya penghasilan apakah ini yang masuk dihitung atau tidak, karena secara perpajakan tidak semua penghasilan itu juga kita hitung di akhir tahun, karena ada penghasilan yang sifatnya final, ada penghasilan yang sifatnya bukan objek pajak. Kalau final itu dikenakan sekali pada saat transaksi biasanya. Kemudian kalau bukan objek pajak memang secara sifat aslinya ya, dasarnya itu dia bukan objek pajak, sehingga tidak perlu kita perhitung akhir tahun. Nah, konsep-konsep seperti ini memang harus terus disosialisasikan ke masyarakat, sehingga ketika masyarakat melakukan misalnya penjualan tanah, ada keuntungan dari penjualan tanah, maka penjualan tanah atau pengalihan tanah itu pajaknya bukan berdasarkan keuntungannya, tetapi berdasarkan nilai transaksinya. Berapa yang dia jual, kenakan pajak 2,5% misalnya, ya sudah cukup kewajibannya. Maka di akhir tahun dia hanya cukup melaporkan apa yang telah dilakukan tadi. Misalnya penghasilannya katakanlah 1 miliar gitu ya. Ya udah 1 miliar ketika udah dipajaki 2,5% ya cukup dilaporkan saja di SPT. Tidak lagi kena di akhir tahun. Tetapi ya kembali lagi tidak semua masyarakat kita memahami hal itu, sehingga dianggap semuanya ini nanti saya akan dihitung lagi atau nanti pajaknya gede dan seterusnya. Sehingga ya muncullah beberapa kemudian hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya tidak lapor dan tidak melaporkan sebagaimana mestinya gitu. Berarti sebenarnya kendalanya itu dapat diatasi, tapi memang dari kita sebagai wajib pajak itu harus paham ya Bapak ya. Betul. Terkait dengan bagaimana sih perhitungannya, apa yang kita masukkan dan tidak, seperti itu. Iya, betul. Dan untuk perhitungannya kan sudah otomatis, tapi kita juga harus cek lagi ya Bapak ya. Iya, betul nggak itu angkanya sudah benar atau belum gitu. Jangan-jangan nanti angkanya tidak benar gitu. Atau misalnya angkanya harusnya nggak masuk kriteria A, harusnya masuk kriteria B, justru masuk kriteria A. Jadi memang kita harus lihat gitu. Lihat dengan hati-hati. Ya, betul. Baik, nah Pak, tadi kan terkait dengan kendala yang sering dialami oleh WP saat melaporkan. Nah, tapi kan sekarang kan juga ada WP yang baru pertama kali melaporkan, Pak. Nah, biasanya tuh apa sih Pak kesalahan umum ketika orang itu baru pertama kali melaporkan pajaknya? Iya,
Eh, Sebenarnya kalau untuk yang mereka pertama kali melaporkan pajaknya, sepanjang mereka sudah memahami mana saja penghasilan yang dikenakan pajak, mana saja yang pajak final, mana saja yang tidak, dan kemudian memahami bagaimana mekanisme perhitungan orang pribadi, itu sebenarnya lebih mudah gitu ya, tidak ada kendala sebenarnya. Cuma kan kalau kita bicara pajak ini tidak hanya terkait dengan penghasilan diterima, tetapi juga bicara teknis pengisian dan lain-lain. Iya, Nah, betul Bapak. kalau Mbak Aul lihat Cortex gitu ya, bagian paling depan itu di SPT induknya, itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, pertanyaan-pertanyaan dalam Cortex ini yang sifatnya teknis kadang-kadang. Misalnya contoh, apakah Anda memiliki sumber penghasilan yang berasal dari pekerjaan bebas? Bagi yang memahami apa itu pekerjaan bebas, mungkin dia bisa jawab. Oh, iya. Kalau dia nggak tahu, dia Bingung pasti ya, bilangnya Pak, ya? bingung. Ini mau apa jawab? Ini Ya apa? atau tidak gitu ya. Iya, betul. Akhirnya pilih tidak gitu kan. Akhirnya pertanyaan apakah Anda memiliki penghasilan yang berasal dari dalam negeri lainnya? Orang akan bingung dalam negeri lainnya itu apa Apa saja gitu. saja? Iya, betul. Nah, makanya mau nggak mau kan harus mulai melek pajak gitu ya, harus mulai kemudian belajar nih dalam negeri lainnya apa sih gitu ya. Maksudnya Apa ya, Pak, maksudnya? ya? Nah, itu Betul. yang paling pokok harus dipahami oleh wajib pajak. Walaupun dia baru ber-NPWP, misal baru menjalankan kewajiban, tetapi paling pokok adalah harus memahami apa yang menjadi poin-poin penting dalam Cortex, walaupun tidak perlu semua. Ya, konsekuensinya apabila wajib pajak tidak paham, mungkin bisa bertanya kepada teman-teman yang paham, ataupun yang paling baik adalah ya bertanya kepada konsultan pajak yang mempunyai kemampuan atau kompetensi di bidang perpajakan. Ya, Pak, betul ya. Nah, mungkin Bapak tips dari Bapak sendiri, apa sih Pak yang perlu kita siapkan, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa ini sebelum nanti kita memiliki kewajiban dalam perpajakan? Iya, kalau kita lihat dari sisi mahasiswa, ya, karena saya basicnya praktisi, kalau praktisi itu yang paling pokok adalah dia punya kemampuan teknis. Ya, kemampuan teknis itu adalah kemampuan untuk memahami konsep, ya, konsep-konsep perpajakan secara umum, kemudian kemampuan untuk melakukan perhitungan, kemudian melakukan pembayaran dan pelaporan. Nah, biasanya mahasiswa kalau bicara pajak di lingkungan kampus, ya berarti otomatis kurikulumnya harus kurikulum yang betul-betul berbasis praktis, ya, yang dimana nanti memang mereka betul-betul melakukan gitu ya, melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak, sehingga materi-materi praktikum perpajakan, kemudian kurikulum perpajakan itu harus sesuai dengan regulasi, dan juga mereka diberikan pemahaman teknisnya. Bayangkan coba Mbak Aul, misalnya ada mahasiswa, dia kapasitasnya luar biasa, konsepnya luar biasa, tetapi dia tidak pernah membuka Cortex. Kira-kira bisa lapor enggak? Tidak bisa, Bapak. Karena kan sebenarnya kita tuh bisa belajar ketika kita sudah melakukannya, ya Pak, ya. Betul. Oleh karena itu, ya, kurikulum yang diberikan kepada mahasiswa pun seharusnya kurikulumnya yang berbasis Cortex gitu, sehingga nanti mahasiswa itu diberikan akses gitu ya, dikasih tahu Cortex itu begini loh, daminya itu seperti ini, kalau mau berpraktek seperti ini gitu. Jadi mereka akan terjun langsung ya, sehingga nanti pada saat mereka masuk di dunia kerja, konsep-konsep dia dapat, sudah paham, kemudian teknisnya juga dia dapat, bukan barang baru bagi dia misalnya gitu. Sudah tidak kaget ya, iya, Pak, ya? Bukan barang, kadang-kadang kan proses adaptasi ini yang kurang gitu ya. Ketika misalnya selama ini dia tidak pernah belajar terkait dengan Cortex, begitu masuk di sistem Cortex, dia bingung ini bagaimana caranya. Kemudian ini maksudnya apa sih gitu ya. Nah, karena apa? Karena di dalam Cortex itu ya kita harus belajar terkait dengan teknis. Pintu masuknya seperti apa, kemudian kalau kita sudah masuk ke dalam sistem Cortex, apa saja yang harus kita lihat, kemudian bagaimana kadang-kadang struktur datanya, ya, poin apa saja yang ada di dalamnya, apa saja yang bisa dilakukan oleh pajak, itu kan semua ada di Cortex sekarang. Jadi pembelajaran di kelas itu tidak cukup lagi dengan hanya memberikan konsep-konsep, tetapi apalagi ini sarjana terapan, seharusnya juga mereka diberikan kemampuan untuk bisa mengelola ya
data Kortes ini sebaik-baiknya gitu. Oke, baik. Jadi untuk seorang mahasiswa dari sekarang sudah harus mulai untuk belajar ya Pak Betul. teknisnya. Jadi ketika nanti kita sudah memiliki kewajiban perpajakan, ketika kita sudah mengakses Kortes, kita Iya. sudah tahu apa yang Betul, harus kita betul. lakukan seperti itu. Nah, Bapak, tapi bagaimana sih Pak cara agar pelaporan pajak itu tidak terasa rumit dan bisa dilakukan dengan lebih tertib setiap tahunnya? Yang pertama adalah kita harus mulai mempersiapkan dokumen-dokumen perpajakan ya. Dokumen perpajakan itu apa saja? Misalnya terkait dengan bukti potong yang sudah ada, bagaimana kita unduh, kita simpan datanya, kemudian kita lihat satu persatu ini terkait dengan penghasilan apa. Kemudian yang kedua adalah dokumen-dokumen terkait dengan harta dan utang. Itu juga sudah harus mulai kita tertibkan. Kalau kita bicara wajib pajak orang pribadi misalnya, jarang sekali wajib pajak orang pribadi itu yang kemudian melihat rekeningnya di akhir tahun gitu ya. Kemudian mencetak rekening itu mana saja income mungkin yang masuk yang di luar daripada rutin yang dia terima kan kadang-kadang misalnya dia mengikuti rapat, ada banyak kejadian tuh ya. Dia ternyata ada bukti potong rapat padahal dia merasa, loh saya nggak pernah gitu ya. Mungkin dia udah lupa barangkali, tapi kemudian di Kortesnya muncul loh, kok ada potongan untuk peserta kegiatan gitu kan. Ternyata dia ingat, oh saya kemarin ikut rapat di instansi A, ternyata dikasih uang saku kayak gitu. Itu sudah mulai masuk gitu. Kemudian selain dokumen harta dan utang, juga terkait dengan data unit keluarga itu juga harus sudah disiapkan. Kemudian yang lainnya adalah terkait dengan identifikasi profiling. Jadi kalau wajib pajak ingin menyusun SPT, sebaiknya memang profiling dirinya dulu gitu. Jadi profiling dirinya, misalnya saya ini sumber penghasilan dari mana misalnya. Oh iya, saya seorang katakanlah akuntan, berarti saya dari akuntan. Saya seorang konsultan pajak misalnya, jadi ada fee konsultan. Oh saya ngajar juga nih. Loh saya ngajar di mana aja sih? Oh ngajar di UGM misalnya. UGM, oh UGM nerbitkan bukti potong. Nah itu harus kita lihat tuh, cek. Terus selain itu mana saja sih? Oh, saya ngajar misalnya di UPN. Maka di UPN itu nanti akan keluar bukti potong. Nah, itu kita cek tuh, apakah semua sudah masuk atau belum. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memitigasi risiko. Kadang-kadang ada mungkin penghasilan yang kita terima, tetapi belum dipotong pajak, misalnya begitu ya. Karena apa? Karena faktor A, B, C, dan macam-macam lah ya kalau di lapangan itu. Nah, kalau kita masih ingat, oh ternyata ini ada penghasilan, boleh kita masukkan di SPT. Walaupun di sana belum memotong, tetapi penghasilan tetap kita masukkan di SPT. Ya. Dan juga kita juga harus mulai meneliti, bener enggak saya terimanya nominalnya sekian gitu kan. Kadang-kadang kan merasa, oh ya saya kemarin dapat income dari A, kemudian nominalnya ternyata nggak cocok nih. Nah maka harus kita pastikan, karena bisa jadi yang membuat kekeliruan adalah penerbit bukti potong itu sendiri. Misalnya kita terima katakanlah 1 juta. Nah, padahal di sana mungkin karena salah ketik atau apa keluarnya 1,5, Mbak. Seneng kan sebenarnya, tapi kan yang tertransfer 1 juta gitu loh. Tapi kan mereka buat 1,5 lah. Kita kan, wah kalau nanti bukti potong 1,5 kan kita rugi dong karena yang kita terimanya 1 juta. Kira-kira gitu. Jadi mulai mencoba untuk mencocokkan gitu. Dan itu pekerjaan yang cukup berat memang. Nah makanya mau nggak mau ya WP harus terus belajar karena dengan kita semakin paham pajak, semakin pintar pajak, tentu saja ini akan memitigasi risiko pajak kita masa depan. Sudah banyak cerita Bapak Ibu rekan-rekan di luar sana yang banyak perusahaan yang kemudian harus terkuras ya persoalan cash-nya atau likuidasinya itu karena dia harus membayarkan pajak atau denda pajak yang cukup besar. Oleh karena itu ya mari kita sama-sama mencoba untuk belajar perlahan-lahan ya, artinya step demi step lah. Yang penting kita sudah mulai memahami bahwa perpajakan ini kewajibannya adalah kewajiban pada diri sendiri kita gitu ya. Betul, Bapak. Bukan kewajiban orang lain gitu ya. Betul. Tetapi karena ini adalah kewajiban pada diri sendiri sehingga kita ya paling tidak bisa memahami apa yang ada pada diri. Karena yang paling tahu terkait dengan penghasilan itu kan kita sendiri ya. Orang lain kan nggak tahu gitu ya. Kadang-kadang suami juga istri nggak tahu tuh penghasilannya. Gitu. Betul Bapak, luar biasa banget tipsnya ya Pak.
Nah, Pak, selanjutnya nih saya ingin bertanya terkait dengan apa sih, Pak, yang penting untuk dimiliki seorang mahasiswa seperti saya ini agar memiliki kompetensi lebih di bidang pajak untuk berkarir nanti saat kita sudah lulus di perusahaan maupun di sektor pemerintahan. Ya, kalau kita bicara mahasiswa, tadi saya katakan ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama terkait dengan kompetensi. Kompetensinya itu bagaimana? Kalau kita bicara kompetensi kan ada 3 ya. Ada skill, ada knowledge, ada skill, ada attitude. Ya, knowledge, skill, attitude. Nah, 3 itu harus dimiliki. Nah, bagaimana caranya? Untuk kompetensi sendiri banyak pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti, ya. Yang diikuti oleh mahasiswa, misalnya pelatihan brevet pajak, atau pemagangan pajak, atau bahkan mungkin seminar-seminar perpajakan yang lain yang sering diselenggarakan oleh asosiasi, terutama kalau kami, kebetulan asosiasi saya itu di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, di IKPI, ya. Itu juga memberikan banyak fasilitas pelatihan dan terkait dengan kemampuan teknisnya. Kemudian yang kedua menurut saya selain dari kompetensi itu adalah kemampuan mereka untuk beradaptasi. Jadi mahasiswa kalau dia punya skill perpajakan, dia harus beradaptasi. Adaptasi dengan apa? Adaptasi dengan regulasi-regulasi, adaptasi dengan lingkungan kerja, adaptasi dengan proses belajar di lingkungan kerjanya. Itu semua adalah proses-proses untuk mereka bisa bersaing di dunia kerja ataupun di lingkungan usaha. Karena kalau kita bicara terkait dengan kompetensi itu, sepintar apapun mahasiswa, sebaik apapun mahasiswa, ketika dia tidak punya kemampuan adaptasi yang baik itu di lingkungan kerja, terutama menerima hal-hal baru. Kalau orang bilang itu harus open mindset lah gitu ya, jangan fixed mindset gitu ya. Jangan sampai kemudian mindsetnya itu selalu dikit-dikit kemudian, wah ini bukan saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Tidak mau belajar. Nggak mau belajar ya. Gitu tuh harus mulai dikurangi hal yang seperti itu sehingga mahasiswa ketika sudah lulus dengan punya kemampuan tadi ya, knowledge, skill, attitude ya, kemudian ditambah dengan kemampuan adaptasi. Saya pikir ini juga sangat membantu nanti mereka di dunia kerja gitu. Baik Bapak. Nah selanjutnya Bapak, bagaimana sih peran generasi muda khususnya untuk teman-teman DEB dalam mendukung kepatuhan pajak di masa depan menurut Bapak Hersona? Menurut saya yang pertama gini, teman-teman DEB itu sudah mulai merubah pola pikirnya terkait dengan perpajakan itu sendiri. Kalau mereka ingin menjadikan ini menjadi satu jenjang karir, maka mereka harus betul-betul bisa memahami bagaimana cara meniti karir itu ya, dari sejak mereka kuliah sampai dengan mungkin targetnya barangkali gini ya, konsultan pajak misalnya, atau misalnya tax advisor ataupun apapun itulah profesi. Banyak sekali profesi di bidang perpajakan. Bisa sebagai konsultan, bisa sebagai pengacara pajak nantinya, bisa juga jadi tax advisor, bisa juga mendampingi di bidang tax compliance. Banyak sekali hal-hal yang bisa lakukan. Nah, persiapan-persiapan inilah yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Nah, ketika dia sudah tahu misalnya karirnya di bidang perpajakan, maka dia akan mulai tahap demi tahap. Misalnya mengikuti pelatihan brevet, kemudian setelah itu nanti magang, ya. Magang pun dia akan cari tempat-tempat di lingkungan perpajakan. Nah, kemudian baru nanti mereka memilih nih, mau jadi seorang konsultan kah? Atau nanti misalnya saya mau bekerja saja deh di Departemen Keuangan, tapi di Dirjen Pajak misalnya, itu juga bisa. Jadi sebenarnya itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk kemudian bisa menyiapkan terkait dengan kompetensi. Dan satu hal yang paling pokok ya tadi saya katakan, tidak hanya knowledge saja tapi skill, kemampuan itu harus diasah terus. Jadi pengalaman-pengalaman ya. Kadang-kadang keberanian mahasiswa itu untuk mengerjakan sesuatu itu didasarkan pada pengalaman ya. Semakin dia berpengalaman biasanya dia semakin berani untuk mengambil keputusan, Bapak. Gitu. Ya. Nah terakhir Bapak, mungkin Bapak Hersona bisa memberikan pesan singkat untuk teman-teman yang menonton podcast ini yang sebentar lagi kan sudah lulus dan akan memasuki dunia profesional dan mulai berhadapan dengan kewajiban perpajakan nih Pak. Ada pesannya mungkin dari Bapak Hersona? Pertama, banyak belajar ya, banyak belajar terkait dengan perpajakan. Kemudian yang kedua, laksanakan kewajiban perpajakan itu sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya itu artinya Anda tidak bayar pajak terlalu besar,
Karena kalau terlalu besar bayar pajak berarti Anda rugi kan gitu. Kemudian kalau Anda bayar pajak terlalu kecil, maka juga akan ada sanksi perpajakan karena ada perhitungan yang kurang dibayar. Kemudian teman-teman mahasiswa juga terlibat di dalam mensosialisasikannya. Kalau sudah punya ilmu, punya kemampuan, terlibat dalam mensosialisasikan terkait dengan kegiatan-kegiatan perpajakan, mengedukasi wajib pajak, mengedukasi teman-teman, mengedukasi saudara, mengedukasi orang-orang terdekat di sekitar kita, sehingga nanti ke depan mereka bisa menjalankan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Resiko masa datang itu pasti ada ya. Betul Bapak. Kadang-kadang kita ya manusia lah ya, maklum kadang-kadang sering lupa gitu kan. Betul Bapak. Jadi punya penghasilan kadang-kadang lupa, ya nggak masalah sebenarnya. Tapi yang paling pokok adalah kita berusaha untuk tetap comply di tengah-tengah memang informasi perpajakan yang saat ini luar biasa ya. DJP itu untuk mencari data dari informasi data laporan dan pengaduan itu sudah kerjasama di berbagai lini ya, termasuk perbankan dengan ada kewajiban untuk melaporkan jumlah nominal rekening tertentu ya. Kemudian dari sisi misalnya BPN, mereka juga nanti akan sampai kepada sana untuk mengakses ya siapa saja pemilik tanah dan seterusnya. Kemudian juga nanti dari si Samsat itu ya, mungkin data-data kendaraan. Mungkin ada beberapa WP kita juga sudah ini, sehingga silahkan mahasiswa ya tetap bekerja, berusaha, tetapi jangan lupa kalau urusan perpajakan sebaiknya kita bisa comply sebagaimana regulasi yang ada. Baik, jadi jika bisa saya simpulkan Bapak, kita sebagai wajib pajak, seorang mahasiswa juga harus tertib pajak. Setelah itu kita juga harus memiliki skill, kita memiliki knowledge, dan juga jangan lupa attitude-nya ya Bapak. Betul. Dan juga kemampuan untuk beradaptasi terhadap dengan pajak sekarang itu bagaimana. Lalu kan digitalisasi pajak itu kan nantinya juga akan terus berkembang ya Bapak ya. Jadi kita harus memiliki kemampuan tersebut teman-teman. Nah, terima kasih banyak Bapak Hersona atas cerita perjalanan dan juga insight yang sangat luar biasa. Karena hari ini kita sudah bahas banyak ya Bapak mengenai pajak, selain itu juga karir Bapak Hersona di bidang konsultan pajak dan juga trader pajak yang sangat luar biasa. Nah, saya Anissa Aulia, undur diri, nantikan episode Alumni Insight berikutnya dengan alumni-alumni dari Departemen Ekonomika dan Bisnis yang lainnya. Sampai jumpa!